Debat Cawapres Minggu malam berlangsung panas. Beberapa kali saling serang, namun dalam debat semalam, sikap Cawapres Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Kematangan sikap ketiga Cawapres diuji saat masih adanya Cawapres yang menggunakan emosi dan strategi provokasi yang justru krusial membuat calon pemilih bisa mengubah pilihannya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Sikap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres di JCC Senayan memicu perdebatan publik. Bukannya menjawab pertanyaan, Gibran malah beraksi seolah-olah mencari jawaban. Gibran juga bertanya menggunakan istilah asing tanpa menjelaskan konteks. Kematangan sikap Gibran dalam debat kembali menjadi sorotan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Saling sindir juga terjadi di antara para Cawapres. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Tumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Dalam debat, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyoroti masih besarnya impor pangan di tengah melambungnya harga pupuk. Bahkan program food estate juga dinilai gagal dan merusak lingkungan. Debat Cawapres tadi malam menjadi debat keempat bertema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Nah, adu gagasan para Capres-Cawapres dalam debat Pilpres 2024 diharapkan bisa menjadi acuan bagi rakyat dalam menentukan pilihan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.